Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab 4, masih tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang part 2 ya, kemarin yang part 1 sudah 2 minggu yang lalu. Nah, arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Nah, Indonesia kan terdiri dari beberapa pulau. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, nah, dan lain sebagainya. Itu dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau yang disebut dengan disintegrasi. Nah, sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan ini. Persoalan apa? Adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa peristiwa. Kalau teman-teman tahu, dulu itu dalam sejarah ada rakyat Maluku yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian rakyat Papua juga ingin memisahkan dari Indonesia. Ada gerakan Aceh Merdeka, mereka juga ingin memisahkan Indonesia. Terus yang sudah pisah itu, yang dulu bagian dari Indonesia adalah Papua Nugini. Itu dulu bagian dari Indonesia, sekarang mereka jadi negara sendiri. Nah, selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi sosial budaya yang demikian ini menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Keberagaman masyarakat Indonesia ini memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positifnya yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Perkembangan dan kemajuan apa? Ya untuk diri sendiri, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Kemudian dampak negatifnya yaitu mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Nah, kita lihat dampak positifnya tadi itu memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Kita lihat bahwa Indonesia itu banyak sekali macam suku, ras, budaya. Nah, ketika kita bisa mengambil sisi positifnya, maka kita bisa memperkembangkan kemajuan, bisa melihatkan ke tingkat dunia ini loh, Indonesia mempunyai keberagaman kebudayaan, terusan contohnya tarian daerah, terus adat istiadat yang lainnya. Nah, itu bisa kita kita tampakkan ke dunia bahwa Indonesia itu sangat indah. Perbedaan itu membuat indah kayak gitu loh. Nah, tetapi ini dampak negatifnya, ini mengakibatkan ketidakharmonisan. Kalau kita bagi diri kita sendiri, masyarakat dan bangsa negara itu, ketika kita tidak bisa menjaga keharmonisan itu, maka akan hancur. Misalkan contoh perang antar suku, nah perang antar agama, atau juga ada perang sesama agamanya sama tetapi perang. Nah itu. Kemudian bagi bangsa Indonesia, keberagaman suku, bangsa, budaya, agama, ras, antar golongan ini merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Kenapa kok sangat berharga? Negara lain belum tentu mempunyai kebudayaan seperti kita yang macam-macam, banyak sekali itu. Meskipun berbeda suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama, kita tetap bersatu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, walaupun berbeda itu,
tetapi kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Demi apa? Ya demi kebaikan kita semuanya. Nggak hanya untuk kita diri sendiri, tetapi masyarakat lain, bangsa dan negara. Siapa sih yang nggak bangga mempunyai negaranya yang damai, tentram, tidak ada pertikaian, tidak ada peperangan, ya enggak? Nah, teman-teman ini bisa dilihat di sebelah kiri ada gambar burung Garuda. Itu merupakan lambang negara Indonesia. Burung Garuda ini, kalau kalian teman-teman lihat, ini banyak sejarahnya ya, mulai dari ada bulunya, mulai ada gambar kepala banteng, bintang, dan lain sebagainya. Kemudian mencengkram tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kita di sini akan bahas yang tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan teman-teman tahu bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda, Pancasila. Itu juga ada lagunya ya. Nah, di kaki burung Garuda itu mencengkram sebuah pita yang bertuliskan apa? Bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika ini mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam atau banyak, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Jangan sampai perbedaan itu menggoyahkan kita. Kalau sampai ada pertengkaran, entah itu antar suku, antar agama, itu nanti akan membuat negara kita hancur. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama, perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Semua orang Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, ini kan sesuai dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pemerintah Indonesia itu mengakui 6 agama yang ada di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara juga menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi apa? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, di dalam kehidupan berbangsa dan beragama, ada beberapa saya jelaskan ada beberapa perilaku kehidupan dalam keberagaman agama yang harus diwujudkan. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Nah, jika teman-teman di sini kalau di kelas ini semuanya agama Islam, berarti teman-teman harus menjalankan ajaran Islam, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu perilaku apa yang harus kita wujudkan, yaitu menghormati agama yang diyakini orang lain. Misalkan kita mempunyai teman yang non-Islam, berarti kita harus saling menghargai. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Jika teman-teman percaya bahwa jika teman-teman nggak boleh memaksakan, misalkan punya teman yang non-Islam, kalian harus memaksa, ya kamu harus ikut agama saya, kamu kalau mau berteman dengan saya, kamu harus meluk agama Islam. Nah, itu namanya pemaksaan, tidak boleh. Mereka mempunyai hak untuk memilih agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Kemudian toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut agama lain. Kalian harus menoleransi, misalkan punya teman yang non-Islam, mereka waktunya misalkan Kristen, waktunya hari Ahad ke gereja, ya udah mereka hari Minggu mereka ke gereja, ya udah biarkan mereka ke gereja. Misalkan ada tetangga kalian yang Hindu, Buddha ataupun apa, mereka memiliki acara, ya sudah biarkan, asal itu tidak mengaku, tidak masalah.
Selanjutnya yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan suku dan ras antar manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Contohnya di sini ada gambar A, B, C, dan D. Teman-teman bisa lihat A, B, C, D, E, F. Oh, sampai F ya. A, B, C, D, E, F. Yang pertama itu ada suku Madura. Yang kedua ada suku Jawa. Yang ketiga ada suku C, Mentawai. Yang ke D ada suku Batak. E itu suku Asmat. Dan F ada suku Padang. Nah, ada macam-macam suku yang ada di Indonesia. Tadi yang saya sebutkan itu adalah beberapa contoh suku yang ada di Indonesia. Nah, walaupun berbeda, kita misalkan rata-rata teman-teman adalah suku Jawa, rata-rata kan, rata-rata. Mungkin ada juga yang suku Minang, misalkan ada yang dari Batak atau ada yang dari mana ya, Bugis. Nah, walaupun berbeda itu tidak berarti orang lain itu lebih baik dari kita. Misalkan nggak boleh, aku suku Jawa itu paling baik. Aku suku Bugis itu yang paling baik. Suku yang lain itu mah apa? Nah, tidak seperti itu. Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada baik buruknya penilaian orang lain kepada kita atau kita terhadap orang lain itu tidak seperti itu. Kayak gitu, kita nggak boleh menilai orang berdasarkan sukunya kayak gitu, itu tidak. Apalagi kalau sampai kalian menilai dari warna kulitnya, wajahnya, bentuk tubuhnya, itu tidak boleh. Nah, kita sebaiknya berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut. Nggak usah memandang dia cantik atau jelek. Aku mau berteman dengan saya hanya mau berteman dengan orang yang suku Jawa, misalkan. Tidak seperti itu. Itu namanya kita tidak mempunyai jiwa toleransi. Atau mungkin saya hanya mau berteman dengan orang yang cantik. Nah, itu tidak juga seperti itu. Itu kalian berarti tidak mempunyai rasa toleransi. Selanjutnya yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Nah, ini menjadi kekayaan, belum tentu negara lain itu mempunyai kebudayaan seperti kita. Orang luar sana itu gini, Indonesia itu dinilai Indonesia di mata orang lain itu adalah negara yang makmur, tidak ada peperangan, banyak berbagai macam budaya di Indonesia. Kemudian kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan mempertahankan budaya bangsa? Budaya bangsa. Contoh ini bentuk ada beberapa tarian, ada A, B, C, D. Yang A itu adalah tari pendet. Tari pendet itu dari mana? Dari Bali. Yang biasanya ciri khasnya tarian Bali itu matanya yang itu ya. Apa ya, lirikannya itu. Kemudian yang B ada tari piring dari Sumatera Barat, kemudian yang C ada tari kuda lumping dari Jawa Timur, kemudian ada tari jaipong dari Jawa Barat. Nah, sebagai pelajar, contohnya perilaku dan semangat kebangsaan, mempertahankan kebudayaan, apa yang perlu kita tanamkan? Kita sebagai pelajar, kita harus yang pertama mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Kita harus tahu keanekaragaman, ya minimal itulah daerah masing-masing kayak gitu. Makanya kenapa kemarin sempat tak buat kuis, teman-teman tak suruh ngerjain kuis itu biar kalian tahu, oh ternyata tari Gambyong itu dari Jawa Tengah. Kemudian ada suku mana kemarin yang saya tanyakan itu biar kalian tahu, nggak hanya
misalkan saya suku Jawa, ya saya dari Jawa, saya orang Sumatera, bisa orang Sumatera mungkin suku Minang ataupun apa. Kemudian selain itu kita harus mempelajari dan menguasai salah satu budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Misalkan teman-teman ada yang suka menari, nah itu bakat itu silahkan teman-teman kuasai. Misalkan saya pinter dalam tari, misalkan tari tradisional. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan lagi selain itu? Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Nah, sekarang itu yang terjadi, anak-anak muda zaman sekarang itu lebih bangga dengan kebudayaan lain. Contohnya, teman-teman biasanya itu lebih suka dengan opa-opa Korea. Nah, atau kebudayaan lain lah ya yang sering teman-teman saya sering amati itu apa itu sama teman-teman sukanya apa ya, kalau Korea BTS apa itu BTS ataupun apa ya, nggak apa-apa, kita sekedar suka, tetapi kita tidak boleh melupakan kebudayaan kita sendiri, tidak boleh terus melupakan kebudayaan kita, tidak. Kemudian menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Nggak semua kebudayaan asing itu cocok dengan kultur di Indonesia. Kita harus pinter-pinter memilih itu. Udahkah sesuai dengan kultur yang ada di Indonesia? Udahkah sesuai dengan sila-sila yang ada di Indonesia? Misalkan kalau orang Indonesia itu jelas ya, kita yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Misalkan ada kebudayaan asing yang bertentangan dengan itu, maka kita tidak boleh mendekatinya, apalagi menerimanya, kayak gitu. Kemudian tugasnya, ini sebagai absen ya, saya sebagai absen, teman-teman tuliskan contoh yang perilaku toleransi dalam beragama. Belah contoh bagaimana sih bertoleransi dalam beragama. Tadi di atas tadi sebelumnya udah saya singgung beberapa contohnya. Tulis 3. Kemudian yang kedua, toleransi terhadap suku dan ras di Indonesia juga 3. Kemudian contoh perilaku toleransi dalam keberagaman sosial budaya juga 3. Jadi totalnya ada 9 contoh. Ditulis di buku tulis, jangan lupa dikasih nama, kemudian dikirim di Google Classroom. Nah, jika ada kendala, silahkan hubungi saya. Dari saya, cukup sekian. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.